Perkenalkan, nama saya Agus Hartawinata dengan NIM J1B02004. Di sini saya akan menjelaskan prasarana dan sarana pertanian. Yang pertama adalah greenhouse. Greenhouse atau yang sering kita sebut dengan rumah kaca merupakan sebuah bangunan tempat tanaman ditanam. Manfaat dari bangunan rumah kaca adalah untuk melindungi tanaman dari dingin atau panas berlebih dan hama yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah rumah jamur. Rumah jamur atau dengan istilah lain, kumbung adalah tempat menyimpan media tanam. Tujuan kumbung adalah agar pertumbuhan jamur dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan jamur yang berkualitas. Yang ketiga adalah sawah. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang. Para petani memanfaatkan lahan sawah sebagian untuk bercocok tanaman padi, karena bahan pokok pangan masyarakat Indonesia adalah beras. Yang keempat adalah pabrik. Pabrik adalah setiap tempat di mana faktor-faktor manusia, mesin dan peralatan, material, energi, modal, informasi sumber daya alam, dan lain-lain dikelola secara bersama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk secara efektif. Dan yang kelima adalah irigasi. Irigasi merupakan kegiatan penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kepentingan pertanian dengan memanfaatkan air yang berasal dari air permukaan dan tanah. Salah satu tujuan dari irigasi mengatur suhu. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah sesuai dengan jenis tanamannya. Yang pertama adalah traktor. Traktor adalah salah satu mesin pertanian yang berfungsi untuk mengolah tanah, seperti lahan sawah dan lain-lain. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Pupuk berfungsi sebagai sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga adalah sabit. Sabit adalah alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Fungsi sabit sendiri yaitu memotong tanaman seperti padi, rumput, dan lain-lain. Yang keempat adalah bibit. Fungsi dari bibit di sini adalah untuk mendapatkan tanaman baru yang unggul sehingga mudah untuk ditanam. Yang kelima, alat penyemprot. Fungsi alat ini untuk memecahkan cairan yang disemprotkan menjadi tetesan kecil dan mendistribusikan secara merata. Yang keenam adalah pestisida. Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Pestisida memiliki fungsi untuk mengatur maupun merangsang tumbuhnya tanaman. Yang ketujuh adalah ani-ani. Ani-ani atau ketam adalah sebuah pisau kecil yang dipakai untuk memanen padi. Dengan ani-ani, tangkai bulir padi dipotong satu-satu, sehingga proses ini memakan banyak pekerjaan dan waktu. Namun, keuntungannya ialah berbeda dengan penggunaan sebuah klurit atau arit. Tidak semua batang ikut terpotong. Yang kedelapan adalah cangkul. Cangkul adalah salah satu jenis alat tradisional yang digunakan dalam pertanian. Cangkul digunakan untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput ataupun untuk meratakan tanah. Cangkul masih digunakan hingga kini. Pekerjaan yang lebih berat biasanya menggunakan bajak. Yang kesembilan adalah mesin perontok. Mesin perontok adalah mesin pertanian yang digunakan untuk merontokkan biji-bijian serelea dari tangkainya. Yang kesepuluh adalah mesin pemanen. Mesin pemanen dan pengolahan tanah terintegrasi merupakan suatu mesin yang dapat digunakan untuk melakukan pemanenan dan pengolahan tanah yang dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu kali proses. Yang ke-11 adalah mesin penanam. Mesin penanam padi ini berfungsi untuk menanam benih padi di lahan sawah yang telah disiapkan sebelumnya.
Kelebihan mesin tanam padi ini adalah dapat digunakan menanam benih padi di lahan sawah. Yang ke-12 adalah alat garut tanah. Sebagai alat pengolah tanah sekunder, garu-garu tersebut digunakan untuk menghancurkan lebih lanjut bongkar-bongkar tanah hasil pengolahan tanah primer, mengemburkan dan meratakan, serta memusnahkan tanaman pengganggu. Yang ke-13 adalah gerejak atau gobotan. Meski sudah banyak ditinggalkan, namun metode merontokkan bulir padi menggunakan gerejak atau gobotan tetap layak untuk dipelajari. Salah satu fungsi dari komponen ini adalah rak peluru bulir padi yang terbuat dari kayu atau bambu setinggi 4 kaki dan diletakkan di tanah. Yang ke-14 adalah gorsok. Gorsok merupakan alat tradisional yang dipakai supaya tanah menjadi lebih subur. Dalam prosesnya, gorsok ini dapat membuat akar padi terputus. Namun, ini adalah suatu manfaat besar karena dengan putusnya akar, diharapkan padi dapat bercabang banyak. Dan yang ke-15 adalah penancap atau penanam benih. Menggunakan alat manual untuk menanam benih memang memudahkan daripada tak menggunakan alat sama sekali. Namun, Anda harus pandai-pandai mengatur irama putaran tangan dan kaki agar dapat bekerja dengan serempak.